Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tuhul Fikri dari kelas SI 4501 dengan NIM 12022132266. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab manusia menurut Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manusia adalah makhluk yang berakal, budi, mampu menguasai makhluk lain. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik di antara makhluk lainnya. Hal ini dapat dilihat dari strukturnya yang lengkap, terdiri bukan hanya unsur jasmaniah, fisiologis, namun juga rohaniah atau psikologis. Dari sekian banyak perangkat jasadiah atau jasmaniah yang dimiliki manusia, terdapat 3 perangkat yang dianggap sebagai perangkat utama, yaitu telinga, yang dengannya ia mampu mendengar, lalu mata, yang dengannya ia mampu melihat, dan hati, yang dengannya ia mampu berpikir. Bahkan memahami makrifat, kesatuan, atau unity dalam bahasa Inggris antara unsur jasmaniah atau fisiologis dengan unsur rohaniah atau psikologis yang kemudian membuat manusia terwujud sebagai makhluk paling sempurna. Dilihat dari aspek jasmaniah, perbedaan antara manusia dengan hewan adalah mendasar dan asasi. Keistimewaan rohaniah manusia dibandingkan dengan hewan terlihat dalam kenyataan, sadar diri, memiliki norma, dan tukang bertanya, atau human philosophy. Di dalam Al-Quran, manusia disebut antara lain dengan Bani Adam, atau sebagaimana yang ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 70. Bashar, Quran surat Al-Kahfi ayat 110, Al-Insan, atau yang ada di Quran surat Al-Insan ayat 1, dan An-Nas, yang bagaimana ada dalam Quran surat An-Nas ayat 1. Disebut Bani Adam menunjukkan keturunan Nabi Adam alaihi salam yang diharapkan kembali menjadi ahli surga. Sedangkan ketika disebut Bashar, bahwa secara fisik, biologis, semua manusia sama, tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Al-Insan pada umumnya menggambarkan keistimewaan manusia yang mempunyai fungsi sebagai khalifah di muka bumi. Al-Insan bermakna agar manusia hidup dengan menggunakan potensi yang dimilikinya, yaitu fitrah, akal, dan golbu, dengan tetap berpedoman kepada ajaran atau ilahi, sedangkan istilah An-Nas diilustrasikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial ditunjukkan secara umum tanpa melihat statusnya apakah beriman atau kafir. Karakteristik manusia senantiasa dalam keadaan labil. Hanya sebagian manusia yang mau mempergunakan sesuai dengan ajaran Tuhannya. Proses penciptaan manusia, mula-mula Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dari tanah dan kemudian ditiupkan rohnya sehingga Adam menjadi hidup. Mampu menciptakan Adam dari tanah dan kemudian ditiupkan rohnya hidup. Mampu mengingat, berpikir kehendak, merasa berangan-angan, mengingat, dan menentukan pilihan. Mampu melihat dan menentukan pilihan. Kejadian ini mengisyaratkan bahwa roh dan jiwa merupakan dimensi-dimensi yang berbeda, sekalipun keduanya tidak terpisahkan selama manusia masih hidup. Adapun asal-usulnya manusia pada beberapa tempat di dalam Al-Quran menyebut dari apa manusia diciptakan, dari bahan apa manusia berasal. Dalam surat Al-An'am ayat 2 Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah di tempat tanah. Di tempat lain Allah menyebutkan bahwa menciptakan manusia dari lumpur atau tanah hitam yang diberi bentuk. Sebagaimana yang ada di Quran surat Al-Hijr ayat 26. Dalam surat Ar-Rahman ayat 14 Allah menyatakan bahwa Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Selain berasal dari tanah, Al-Quran juga mengatakan dalam beberapa ayatnya bahwa manusia berasal dari air.
yang ada dalam Quran surat Al-Furqan ayat 54. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa air yang menjadi asal manusia itu adalah air hina, air mani, yang terpancar dari antara tulang sulbi, pinggang, dan tulang dada. Sebagaimana ada dalam Quran surat At-Tariq ayat 6 sampai ayat 7. Pada ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa segala yang hidup diciptakan Allah dari air. Bagaimana ada di surat Al-Anbiya ayat 30, artinya tanpa air, kehidupan tidak mungkin ada. Dengan kata lain, kehidupan tergantung pada air. Dari UAN ini, dapatlah diambil satu kesimpulan bahwa manusia berasal dari tanah dan air. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.